Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagia pada kesempatan kali ini kita masih dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat, taufik, hidayah Allah Subhanahu wa taala melalui majelis pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, hari ini kita akan mengupas dari satu kajian di dalam Sahih Bukhari tentang Kitabus Shaum atau kitab tentang puasa. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di bulan Ramadan di tahun kali ini. Bab tentang puasa. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asy-syiyamu junnah fala yarfusu wala yajhal wa ini mur'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun marrataini waladzi nafsi biyadihi lahulufu famisyami atyabu indallah min rihil misk yasruku ta'amuhu wa syarabahu wa syahwatuhu min ajli asyamuli wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asri amsalihha. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari coba kita kupas satu hadis yang diriwayatkan dari Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyamu junnah, puasa adalah pelindung. Pelindung ini bisa dimaknai juga puasa adalah perisai. Maka fala yarfus, janganlah berkata kotor, wala yajhal, dan jangan berbuat bodoh. Nah, dari hadis ini wala yarfus wala yajhal, hakikatnya puasa tidak sekedar hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi esensi puasa adalah bagaimana kita bisa menjaga lisan kita, puasa rohaniyah, puasa lisan kita untuk tidak melakukan rofas. Rofas bermakna mengucapkan kata-kata yang kotor, mengucapkan kata-kata yang hina, yang itu bisa merusak pahala puasa. Wala yajhal, dan berbuat bodoh, artinya berbuat yang tidak ada maknanya bagi ibadah puasa ini, atau berbuat zolim, seperti di mana hadis ini dijelaskan bahwa ketika ada seseorang wa ini mur'un qatalahu, mengajak kotal atau memajak berkelahi, ini bahasanya pakai kotala, itu artinya saling berperang begitu. Itu kita diminta untuk mengatakan ini shaimun, saya sedang berpuasa. Ini juga mengandung arti bahwa ternyata puasa itu tidak sekedar kita tidak makan, tidak minum, tidak kemudian melakukan hubungan suami istri di waktu siang hari, tetapi yang paling penting bagaimana kemudian puasa ini mampu menjaga adab kita, tidak berkelahi dan tidak melakukan keburukan-keburukan yang itu bisa merusak pahala puasa. Jikalau ada orang kemudian mengajak kita berkelahi, mengajak kita berbuat zalim, kita diminta mengatakan ini shaimun. Nah, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Masya Allah, betapa kemudian bagian dari cara penting kita untuk mendapatkan pahala puasa adalah menjaga akhlak, menjaga supaya kebaikan-kebaikan kita itu tidak terhapus dengan perbuatan-perbuatan buruk yang kemudian dilakukan selama bulan Ramadan ini. Artinya ketika kita sudah lapar, sudah dahaga, ini sudah suatu kebaikan, maka akan rusak pahalanya ketika kemudian kita rofas, kita berbuat jahlun, atau kita bertengkar, berkelahi, atau dengan bahasa lain kita melakukan kezoliman-kezoliman, maka itu bisa merusak pahala puasa. Padahal kita sedang berpuasa, sedang menahan lapar dan menahan dahaga. Dan ketika kemudian kita melaksanakan ibadah puasa ini,
Sesungguhnya demi zat jiwaku ada di tangannya, Allah mengatakan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat dari wangi kasturi. Karena betapa mulianya, maka baunya, harumnya, mulutnya orang yang berpuasa ini jangan sampai dirusak dengan kekotoran-kekotoran lisan, dengan membicarakan keburukan orang lain, dengan menghina, mencela, mencaci orang lain, sehingga pahala puasanya itu nanti habis, tidak jadi wangi itu mulutnya. Jadi bau busuk. Kenapa? Karena kebusukan yang diakibatkan dari lisan yang tidak terjaga, lisan yang tidak bisa kita kendalikan dari perkataan-perkataan yang buruk. Maka kemudian hadis ini dijelaskan, dia meninggalkan makanan, meninggalkan minuman dan syahwatnya karenaku. Puasa itu untukku, kata Allah. Aku nantinya akan membalasnya. 1 kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan semisal. Maka Allah kemudian memberikan motivasi lewat Rasulullah SAW bahwa puasa ini Allah yang akan membalas sendiri. Wa ana ajzibih. Nah, Allah akan memberikan jaza, balasan kepada orang yang melakukan ibadah puasa ini. Dan puasa itu hakikatnya memang untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada untuk yang lain, dan Allah yang akan memberi balasan sendiri bagi orang yang berpuasa, dan 1 kebaikan akan dibalas oleh 10 kebaikan semisal. Masya Allah. Ini dorongan motivasi yang Allah berikan kepada kita lewat Rasulullah SAW bahwa puasa ini hakikatnya adalah puasa rohaniyah, puasa spiritual. Yang kita jaga adalah rohani kita tetap bersih, penglihatan kita, pendengaran kita, lisan kita, tangan, kaki kita, kolbu kita tetap kemudian berada di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hakikat puasa yang sebenarnya, puasa spiritual. Rohaniyahnya yang puasa, rohaniyahnya yang kita bersih-bersihkan. Kita kendalikan segala sesuatu yang di dalam jasadiah kita, dalam basyariyah kita ini untuk semua berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah esensi daripada puasa menuju orang yang bertakwa. Karena hakikatnya ketakwaan itu adalah output yang diharapkan bisa didapat saat orang yang berpuasa. Dan ini nanti tidak cuma kita bawa waktu Ramadan saja. Nah, ketaatan ini akan terbawa terus selama-lama di dalam bulan-bulan di luar Ramadan. Nah, itulah hakikatnya yang kalau kita bisa mempertahankan spirit ketakwaan ini, maka itulah hakikat sebenar-benar penciptaan manusia itu untuk mendapatkan gelar muttaqin. Nah, demikian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberkahi dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi puasa yang bisa mentarbiyah jiwa kita untuk terus semakin makrifat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.